pada tahun 1938 ditemukan fosil hewan purba yang berasal dari Gua Gombasek di wilayah Slovakia. Setelah diteliti, ternyata fosil itu menunjukkan kemiripan dengan jaguar. Padahal jaguar hanya hidup di benua Amerika. Penemuan ini menarik perhatian banyak orang, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keberadaan sosok mirip jaguar yang ditemukan di Eropa. Fosil itu juga memancing kepenasaran manusia untuk mencari tahu lebih dalam. Para peneliti lalu menamainya Panthera gombasukensis atau lebih dikenal sebagai jaguar Eropa, meski beberapa pihak menganggapnya sebagai sosok yang berbeda dari jaguar. Setelahnya, fosil serupa juga ditemukan di beberapa wilayah lain di Eropa, Asia Tengah, Semenanjung Arab, bahkan hingga Afrika. Fosil yang ditemukan berasal dari masa yang berbeda-beda. Fosil paling tua berusia sekitar 2 juta tahun silam, sementara yang termuda berusia sekitar 300.000 tahun silam. Dari semua fosil yang ditemukan, didapatlah dugaan penting. Dugaan yang menunjukkan bahwa nenek moyang jaguar yang saat ini hidup di benua Amerika diduga kuat berasal dari Afrika. Jaguar purba diyakini berasal dari Afrika, kampung halaman dari beberapa kucing. Tapi, kenapa mereka bisa ada di benua Amerika dan saat ini berkuasa di hutan Amazon? Itu adalah perjalanan panjang yang memakan waktu sangat lama. Nenek moyang jaguar yang awalnya hidup di Afrika melakukan perjalanan ke utara, sebagian menuju Asia Tengah, sementara yang lain hidup di daratan Eropa. Jaguar mulai hidup di daratan Eropa pada kisaran 1,9 juta tahun silam. Mereka diyakini jadi kucing besar pertama yang hidup di benua biru itu. By the way, kondisi bumi di masa itu sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa itu, daratan Afrika masih menyambung dengan daratan Asia dan juga Eropa, sehingga jaguar purba masih bisa menyeberang dengan mudah melalui daratan. Setelah menyebar luas, jaguar purba hidup nyaman di Eropa dan bertahan cukup lama di wilayah itu, sementara jaguar di Afrika dan Asia mulai menghilang karena berbagai penyebab. Nah, karena banyaknya fosil di Eropa dan perkiraan masa hidup yang lama di Eropa, makanya Panthera gombasukensis lebih dikenal sebagai jaguar Eropa, meski sebenarnya mereka berasal dari Afrika. Jaguar Eropa lalu meneruskan perjalanannya. Mereka terus bergerak dan menyeberangi jembatan Bering. Dan pada kisaran 800.000 tahun silam, mereka akhirnya sampai di daratan Amerika Utara. Perjalanan mereka terus berlanjut, hingga pada kisaran 600.000 tahun silam, mereka akhirnya sampai ke daratan Amerika Selatan. Setidaknya, seperti itulah gambaran perjalanan jaguar dari kampung halamannya di Afrika, hingga jadi raja hutan Amazon di Amerika Selatan. Tapi perlu digarisbawahi, jika informasi perjalanan jaguar hanya perkiraan saja, yang berasal dari penelitian sisa fosil mereka di masa lalu. Perkiraan ini bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Jadi tidak heran jika ada perbedaan pendapat mengenai jaguar dan leluhurnya. Jaguar Eropa adalah sosok yang berbeda dari jaguar modern. Jaguar Eropa punya tubuh yang lebih besar, beratnya saja diperkirakan bisa mencapai 210 kg. Sementara jaguar modern berukuran lebih kecil, dengan berat maksimal di kisaran 150 kg dan rata-rata beratnya di bawah 100 kg. Beberapa meyakini jika jaguar Eropa adalah nenek moyang dari jaguar modern, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai spesies yang berbeda. Bahkan ada yang meyakini jika jaguar Eropa bukanlah spesies jaguar dan mereka bukan bagian dari jaguar modern. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat mengenai hubungan jaguar Eropa dan jaguar modern, ada pertanyaan yang lebih menarik mengenai jaguar Eropa. Kenapa mereka bisa punah? Kepunahan kucing besar ini masih jadi misteri. Tapi ada beberapa dugaan yang membahas kepunahannya. Sebagian meyakini jika kepunahan jaguar Eropa disebabkan karena perubahan cuaca yang ekstrim. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan alam di sekitarnya, sehingga mereka mengalami kepunahan. Sementara jaguar di Amerika diyakini bisa beradaptasi dengan baik, sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini, meski efeknya ukuran mereka jadi mengecil. Jika dugaan ini benar, maka nasibnya hampir sama seperti mamut, badak berbulu, sabertooth, dan hewan lain yang hidup sezaman dengannya. Tapi ada juga pendapat lainnya. Jaguar Eropa tidak punah karena perubahan alam, tapi mereka kalah saing dengan pemangsa lainnya, khususnya singa gua Eropa. Singa gua sendiri diduga sampai ke daratan Eropa pada kisaran 600.000 tahun silam. Mereka yang punya ukuran lebih besar dan hidup bersama pasukannya bisa mendominasi wilayah barunya itu, menekan jaguar Eropa yang hidup soliter.
Persaingan yang terus terjadi menyebabkan jaguar Eropa tertekan, hingga akhirnya punah pada kisaran 300.000 tahun silam. Jika kita perhatikan, ada perkiraan jaguar purba di Afrika kalah saing dengan singa, sementara di Asia kalah saing dengan harimau dan singa gua. Sementara di Eropa ada tekanan dari singa gua, sementara di Amerika Utara ada persaingan dengan sabertooth, beruang, atau bahkan puma. Sementara di hutan Amazon, mereka tidak punya pesaing berarti. Dugaan lain yang jarang dibahas adalah karena berkurangnya mangsa jaguar Eropa. Dugaan ini masih bisa dipertimbangkan, meskipun tidak terlalu kuat. Misteri kepunahan jaguar Eropa masih jadi pertanyaan besar yang menimbulkan banyak dugaan bagi para peneliti. Selain ukuran dan penampilannya yang berbeda dari jaguar modern, jaguar Eropa diduga juga punya kehidupan yang berbeda dari jaguar modern. Awalnya, mereka dianggap sebagai penghuni hutan yang tertutup, seperti jaguar modern. Tapi dari penelitian terbaru, menganggapnya sebagai sosok yang tidak terikat dengan lebatnya hutan. Mereka diduga hidup di berbagai habitat terbuka. Mangsa buruannya juga berbeda. Dengan ukuran yang lebih besar, jaguar Eropa diduga memburu mangsa yang jauh lebih besar dari mangsa jaguar modern. Belum lagi, jika kita membahas kemampuan lainnya, misalnya perbedaan kecepatannya, kemampuan memanjatnya, kekuatan gigitannya, serta kemampuan mereka di dalam air. Jaguar modern adalah kucing besar yang unik. Mereka ini sangat mirip dengan macan tutul. Dulunya, admin pikir mereka sama, atau setidaknya punya kekerabatan yang dekat. Tapi nyatanya, jaguar dan macan tutul adalah spesies yang berbeda, meski masih tergabung dalam satu genus Panthera, bersama singa, macan tutul salju, serta harimau. Jaguar adalah kucing terbesar ketiga setelah harimau dan singa. Mereka sendiri adalah kucing dengan rahang terkuat. Kekuatan gigitannya mencapai 1.500 PSI, membuatnya masuk dalam deretan hewan dengan gigitan terkuat, bersaing dengan buaya, kuda Nil, gorila, bahkan beruang kutub. Kucing lain yang punya gigitan hampir mengimbangi jaguar adalah harimau. Keduanya juga punya teknik berburu yang lumayan berbeda jika dibandingkan kucing lainnya. Dengan rahang yang kuat, jaguar dan harimau biasanya menyerang tengkorak mangsanya, menusukkan taring tajamnya hingga menghancurkan tulang mangsanya. Serangan sekuat itu tentu saja hanya bisa dilakukan oleh hewan dengan gigitan yang kuat, bandingkan dengan serangan kucing lain yang biasanya mengincar leher mangsanya. Di habitat alaminya, jaguar hidup bersama banyak hewan berbahaya, tapi hampir semuanya bisa dikalahkan dan bahkan dijadikan mangsa. Mulai dari kaiman, anaconda, giant otter, tapir, giant anteater, dan lain sebagainya. Dominasinya tidak tertandingi, membuatnya jadi pemangsa puncak di habitatnya, hingga muncullah julukan Raja Hutan Amazon yang diberikan kepada jaguar. Membahas keluarga kucing memang tidak ada habisnya. Banyaknya spesies kucing yang ada, persebaran mereka yang luas, serta kemampuannya yang luar biasa. Semua itu adalah pembahasan yang sangat menarik. Orang awam mungkin tidak akan percaya jika kucing rumahan yang lucu itu adalah kerabat dari harimau besar yang sangat berbahaya. Belum lagi, jika kita membahas leluhur para kucing, maka kita akan menemukan berbagai sosok purba yang luar biasa. Jaguar Eropa hanya satu dari sekian banyak kucing purba yang telah ditemukan manusia. Mungkin saja nantinya bakal ditemukan kucing purba lain dari masa lalu. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.